Oke, cek. Halo teman-teman, selamat malam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman udah menyempatkan waktunya untuk ikut acara bengkel kita yang ketujuh kayaknya. Ditotalin sama acara-acara gamelan yang lain. Alhamdulillah kayaknya acara buat hari ini kayaknya seru banget dan penuh banget. Dan ini sebenarnya kita pertama kali juga coba-coba pakai aplikasi ya, aplikasi third party. Dan ternyata kalau di list dari aplikasi ternyata banyak juga yang daftar kayak gitu. Jadi cukup menyenangkan dan thank you teman-teman udah datang. Nah sebelum itu mungkin sebelum jauh-jauh sebelumnya kenalin juga namaku Adi buat teman-teman yang belum kenal mungkin. Dan sini bakal menjadi MC buat acaranya. Dan untuk kali ini kita bakal bahas apa sih? Oke, nah kita bakal ngebahas namanya designing game for SDGs. Nah mungkin teman-teman di sini masih ada yang belum pernah dengar apa itu istilah SDGs. Dan mungkin jadi masih apa ya, kira-kira kita bakal bahas apa sih kayak gitu. Dan mungkin biar nggak berlama-lama lagi aja, mungkin aku sekalian perkenalkan juga pembicara kita kali ini, yaitu ada Mas Rian Sucipto yang merupakan game designer dan juga educator di Guru Bumi ya Mas. Nah di Guru Bumi. Mungkin langsung aja aku panggil Masnya untuk ke depan. Silakan Mas. Tepuk tangan dulu dong. Thank you Mas Adi. Thank you teman-teman. Ini sebelumnya aku izin ya, sorry kalau berasa agak kayak badut di sini tiba-tiba pakai baju dokter. Salam kenal, nama saya Rian. Sekarang lagi bikin personal branding juga, namanya The Game Doctor. Jadi sebenarnya bukan dokter beneran, tapi kalau kita ngomongin game dan butuh resep game, silakan ngobrol-ngobrol. Mungkin saya ada resepnya. Oke, gitu ya. Oke, thank you buat teman-teman semua. Thank you Mas Adi, thank you Gamelan udah ngundang. Ini juga agak lucu ya karena acaranya bengkel tapi yang datang dokter gitu. Harusnya montir saya pakai kostumnya hari ini nih, jangan dokter. Oke, nah hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol terkait topik yang dijelasin sama Mas Adi, designing game for SDGs ya, Sustainable Development Goals. Nah ini kayaknya karena mungkin proyektornya akan beberapa kali ngilang, jadi izinkan saya buat ntar banyak interaksi sama teman-teman juga, banyakkan ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Nanti mungkin saya akan nanya-nanya ke teman-teman, jadi ya apa, expect aja presentasinya itu nggak banyak teman-teman dengerin saya doang gitu. Bakal banyak saya ajak teman-teman juga ikut terlibat. Ya sebelumnya pengen tahu juga dong teman-teman, di sini ada yang pertama kali ikut kegiatan ini kah? Ada yang pertama kali? Oh banyak dong, kalian keren banget. Oke, thank you teman-teman pertama kali ikut sini. Saya juga sebenarnya pertama kali sih ikut di bengkel, jadi mungkin buat teman-teman yang pertama kali ikut, moga-moga enjoy sama aktivitas hari ini. Dan buat teman-teman yang udah pernah ikut beberapa kali, semoga sharing di bengkel hari ini, sharing yang saya bawakan tidak nggak bikin teman-teman merasa kayak kecewa deh yang ini karena pembicara sebelumnya lebih bagus gitu. Jadi moga-moga hari ini kita lebih interaktif dan lebih asik untuk ngobrol bareng ya. Jadi sambil setting satu lagi, aku mau nanya satu orang lagi. Tadi yang dari backgroundnya game design, yang sekarang udah jadi game designer, udah profesi siapa mungkin? Ada yang kerjanya di game design? Oh yang di sini berarti ini. Tadi kayaknya aku lihat ada beberapa yang angkat tangan berarti di sini ya. Mas yang di situ ada yang game design atau gimana mungkin? Bukan. Backgroundnya dari mana? Boleh silakan Mas ya. Saya lama masih belajar sih Pak. Oh belajar. Oke. Mahasiswa di UPN ya. Mahasiswa UPN, oke. Berarti ada dua kampus nih sekarang yang kita tahu ya, ada STM sama UPN ya. Masnya dengan siapa namanya? Niko. Oke, salam kenal saya dengan Rian. Oke. Wow, banyak dari berbagai kampus ya. Ada STM sama UPN. Ada lagi dari kampus yang lain? Oh oke, aku melewatkan kamu. Dengan siapa namanya Mas? Dari kampus mana? Aku Adit dari kampus Amikom. Amikom. Backgroundnya apa? Game design atau gimana mungkin? Programming. Oke, agak bisa dihubungkan juga ya sebetulnya. Oke, apa yang diharapkan dari hari ini? Mungkin mengetahui materinya aja. Baik, mengetahui materinya ya. Oke. Baik, siap. Terima kasih. Ini kayaknya banyak yang mungkin backgroundnya itu di arah video game, semoga nggak terlalu kecewa sama materi saya, karena saya sendiri background lebih ke board game designer. Dan board game yang saya bikin kebetulan board game edukasi, beberapa contoh board game ada di sana gitu. Oke, ya sayang banget kita nggak bisa ngeliat secara full presentasinya di sini. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba semaksimal mungkin buat bisa mengajak teman-teman berinteraksi lewat presentasi di sini. Jadi kita akan kenalan sedikit sama saya, namanya tadi Rian Sucipto.
ya kita anggaplah karakternya yang ini gitu ya. Nah, supaya karena kita lagi ngomongin terkait gimana pengembangan game juga gitu kan ya. Karena kebetulan background saya juga game design. Jadi supaya perkenalannya pun nggak membosankan, saya akan coba untuk ajak kita semua untuk main visual novel. Kita akan pilih mana yang benar, mana yang salah. Teman-teman punya kontrol atas langkah ceritanya. Kalau teman-teman pilih tangan kanan, kita akan pilih journey yang sebelah kanan. Kalau yang tangan kiri, akan pilih yang sebelah kiri ya. Oke, ini contoh dulu misalnya ini ya. Ini karakternya adalah si Rian. Kita kenalan sama si Rian ini gitu kan ya. Nah, si Rian ini kalau angkat tangan kiri adalah seorang karakter dengan gender pria. Atau kalau angkat sebelah kanan adalah seorang karakter dengan gender wanita. Nah, kira-kira yang mana yang mau dipilih silahkan diangkat. Boleh 1, 2, 3. Aku mau wanita. Aku Wah, kalian nih. Oke, kalau gitu. Oke. Ya. Kebetulan karena saya punya kontrol atas ceritanya juga, saya akan memaksa untuk ya kita pilih ke pria dulu aja ya. Tidak bisa semuanya diwujudkan di sini ya. Enggak, soalnya juga linear ini. Ini juga linear sebenarnya sih, cuma biar seru aja sebetulnya. Oke. Itu dia contoh doang. Teman-teman akan tebak-tebak gitu ya. Kalau setuju yang kanan ambil yang kanan, kalau setuju yang kiri ambil yang kiri. Oke. Yang next ini akan sebelah kiri kalau teman-teman ngerasa dari kecil Rian tuh udah ketahuan kalau ternyata Rian tuh pintar. Angkatan kiri kalau setuju itu. Atau sebelah kanan. Angkat sebelah kanan nggak mungkin. Kita butuh plot cerita yang menarik. Rian dulunya pasti on. Nah, angkat yang mana? Wah, jahat ini. Kompak semua nih kanan. Kalian semua percaya saya on. Sedihnya. Mana ada Rian juga? Oh, Rian juga. Rian yang on yang mana? Oke, nggak apa-apa. Oke, it's okay. Nah, ini saya mau cerita sedikit. Jadi plot ceritanya. Jadi saya itu sebenarnya waktu kecil itu seringkali orang merasa ya kayaknya bukan orang yang pintar gitu. Karena kalau yang dinilai ini ada raport saya waktu kelas 5. Kelas 5 tuh banyak nilai yang jelek. Khususnya pelajaran yang tentu saja semua orang akan sangat kesulitan, matematika. Nah, jadi dulunya Rian tuh sama sekali nggak pernah kebayang kayak orang akan merasa Rian tuh pintar tuh nggak sama sekali. Jadi ya selamat teman-teman yang memilih journey kanan meskipun agak jahat, tapi benar. Rian dulunya on. Oke ya. Oke. Nah sekarang kita Riannya sedikit berubah nih karena ada agak on jadinya udah kasih kacamata dikit gitu. Cuman karena bikin aset kacamata yang transparan susah, kita kacamata hitam aja agak swag gitu ya. Oke. Nah kita pilih lagi nih, kenalan lagi ya. Angkat tangan kiri kalau udahlah no hope ini, no hope. Nggak usah dipaksain ya, bawa happy dan main game aja. Atau teman-teman angkat tangan kanan untuk karakter ini pasti bertaubat. Dia akan menemukan hidayahnya dan akan berjuang untuk memperbaiki nilai sekolahnya. Kiri atau kanan? Kanan. Kiri. Kanan itu berarti akan bertobat ya. Kamu bilang kanan tapi angkat tangan kiri gimana? Oke, kita lanjut dulu ya. Tadi, yang kanan atau yang kiri? Kalau yang kiri adalah no hope, yang kanan tuh karakternya pasti bertaubat. Yang mana silakan? Kanan bertaubat. Wih, kalian baik-baik sekali sih. Kita mencari hidayah bersama nih kayaknya. Ternyata sayangnya karakter ini memilih jalur main game. Gak bertobat dia kira malah udahlah no hope kayaknya main game aja gitu. Nah jadi waktu kecil itu background saya nilainya jelek-jelek, tapi akhirnya pas mulai mendekati usia SMP gitu ketemu sama berbagai game. Nah dan akhirnya malah suka main game. Akhirnya beberapa game yang kayak Aquarium pernah main? Pernah ya? Oh, saya pikir game saya doang tua. Masih ada teman-teman yang main ya. Buat yang belum tahu, ini game merawat ikan. Oke. Ada aliennya. Ada apa ya? Alien. Ada aliennya, benar. Wah hebat kamu. Iya nih, kayak kamu cocok sih jadi mahasiswa game design sih. Ya, dulu main game-game seperti ini, Insan Aquarium, Pokemon segala macem, dan ternyata saya jatuh cinta banget sama game. Hasil waktu mainin game, sebenarnya kalau game itu kan dia selalu ada target, objektif,
challenge sama reward gitu kan. Itu selalu tuh siklus dalam pembuatan game tuh biasanya ada apa siklus OCR namanya, objektif, challenge sama reward. Kita dikasih tujuan dapatnya apa untuk tujuannya, challenge-nya apa, reward-nya apa. Nah itu biasanya selalu ada. Ibarat kata kalau kayak main sepak bola gitu, itu kan termasuk dalam bentuk game tuh sebenarnya sepak bola. Objektifnya adalah masukin bola dari yang bola itu ke gawang lawan, itu objektifnya. Challenge-nya kita nggak boleh pegang bolanya, jadi harus boleh ditendang doang gitu kan. Ada challenge, ada boundaries rules-nya gitu. Reward-nya kalau berhasil masuk dapat poin, dan tim dengan poin terbanyak akan menang. Nah itu kan ada objektif, challenge, reward. Nah waktu saya main game dulu, ada banyak case-nya di mana sebenarnya objektifnya itu udah bisa diselesaikan, tapi tetap pengen coba tuh explore, tuh push the boundaries. Ya udahlah, udah nggak perlu menang karena menang tuh udah easy untuk didapatkan. Kita coba cari ngelakuin suatu hal yang push the game to the limit gitu. Alhasil waktu main game bisa nge-explore sampai kayak ya ini bisa dikeluarin ngerawat ikan sampai sepenuh ini, duitnya sebanyak ini sampai udah mentok value-nya 999 kayak gitu ya. Sebenarnya sih bisa dibilang kayak aktivitas no life gitu ya sebetulnya ya. Nah tapi itu yang terjadi saat dulu, ternyata waktu kecil saya sangat jatuh cinta sama game. Nah dan juga nge-explore berbagai hal yang lain kayak kalau main The Sims. Ada yang pernah main The Sims? Sims 4. The Sims kayaknya harusnya cukup populer ya game ya. The Sims pun juga jadinya banyak eksplorasi hal yang aneh-aneh. Jadinya kayak cobain kalau kebakar gimana, kalau orang masuk ke ruangan terus pintunya kita hilangin, masuk kolam renang terus habis itu tangganya kita hilangin gitu kan. Eksplorasi kayak gitu pernah coba? Ada yang pernah? Pasti pernah lah. Saya tahu saya nggak sendirian kok. Oke. Nah, oke. Jadi itu yang terjadi. Nah, dulunya nggak pintar, akhirnya senang main game. Kita lanjut ke story selanjutnya. Angkat tangan kiri buat yang ngerasa story adalah Bapak yang masa depan. Mau jadi apa kalau kecilnya main game terus? Wah. Atau yang kanan. Saya masih percaya karakter ini pasti bertaubat, mencari hidayah, berjuang buat memperbaiki nilai sekolahnya. Semoga. Yang mana? Kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Udah gak berharap berjuang nih kayaknya. Oke, ini mulai terpecah. Ada yang kiri, ada yang kanan nih ya. Oke. Sip. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman ya, ternyata alhasil saya sebenarnya nggak berusaha banget buat memperbaiki nilai sekolah. Tapi ternyata setelah sering main game, saya tuh malah logikanya terasah jadinya. Karena sering dapat challenge gitu kan. Nah, dari logika di bermain game itu, akhirnya ternyata malah saya nemuin saya bagus saat ngelakuin bermain game. Hasil efeknya nilai di sekolah pun jadi meningkat. Karena logika itu makin keasah. Bahkan pelajaran yang mungkin dulu saya nggak bisa kayak matematika malah jadi bagus banget. Ini tampilan sombong. Jadi di sini saya nampilin nilai UN-nya waktu itu. Nilai UN matematika saya itu 9,4. Sorry, bentar. 9,75 maaf. Tadi agak merendah sedikit. Ini sombong banget ya saya. Maaf, oke. Untung nggak ditampilin gede-gede kan, dia sombongnya nggak bisa keterlaluan kan. Ya. Oh ya dia peka benar. Nggak, tapi maksudnya poinnya prinsipnya adalah sebenarnya game itu tuh bisa ngelatih kita untuk ngerasa berbagai hal. Saya yakin teman-teman sini pasti ada yang pernah ngerasa jago bahasa Inggris gara-gara sering main game. Ya kan? Salah satu contohnya gitu. Habis itu kayak ya kalau menghadapi sebuah challenge logika itu tuh kayak rasanya lebih jago dibanding teman-teman yang mungkin nggak main game. Nah itu saat itu saya ngerasain hal tersebut dan matematika adalah hal logika yang menurut saya tuh agak mirip sama game. Nah itu ada efek yang sama. Tapi akhirnya suka main game yang lain-lainnya sampai kayak pernah main game 2048 yang swipe itu sampai dapat 2048. Saya saking senangnya bisa sampai ke 16.384 gitu. Terus kalau kayak main reversi berusaha nge-push kayak ya udah pasti kalah sih, cuman kita bikin kayak overkill gitu. Jadi dibikin kayak warnanya satu warna semua gitu. Nah, yang saya pengen ceritakan di sini sebenarnya bermain itu adalah sebenarnya cara favorit otak kita untuk mempelajari sesuatu. Nah, ini kita perlu tahu. Play is our brain favorite way to learn something. Nah, ini kita perlu aware kalau ternyata bermain itu nggak sepenuhnya jelek. Ternyata banyak manfaat yang kita dapatkan dari bermain. Nah, buat teman-teman yang mau bikin game nantinya, teman-teman yang sekarang lagi belajar untuk menjadi game designer, itu perlu aware. Teman-teman tuh punya sebuah power sebetulnya untuk bikin sebuah impact, untuk bikin sebuah session of learning yang menarik.
Nah ini akan nyambung nanti ke Sustainable Development Goals juga, gitu. Oke, ini masih intro by the way ya, kita belum masuk materi. Ini isinya banyak kan curhat saya doang sebetulnya, nggak ada materi yang bermanfaat. Nggak, bercanda. Oke, nah, oke, masuk ke sini, masih kelihatan? Masih ya, oke. Di sini sebenarnya pengen agak lucu-lucu karakter evolving nih. Coba bisa connect ya? Enggak ya? Oke. Privacy evolving, jebret. Oke, ya terlihat makin dewasa dan stres. Oke, ini Rian yang sekarang evolving. Oke, kita switch sedikit lagi. Ini masih ada pertanyaan lagi. Yang mana kira-kira apakah Rian akhirnya kuliah di jurusan berhubungan sama game design atau nggak berhubungan? Kanan atau kiri? Oke, kayaknya pada memilih nggak berhubungan sama game design berarti ya? Iya. Oke, berarti kayak orang tersesat ya sebenarnya ya. Kebetulan saya ambil kuliah akhirnya interaction design, agak sedikit nyambung sama game design. Dan dapat kesempatan buat akhirnya lulus sebagai salah satu cendekia utama. Cendekia utama tuh kayak mahasiswa yang nggak cuma mengejar hard skill tapi juga soft skill. Nah ini kan antara kan nyambung ke SDGs-nya kenapa? Jadi kenapa akhirnya bisa dapat predikat seperti itu? Karena waktu saya masih kuliah, saya berusaha untuk bikin langsung terapin ilmunya. Jadi awalnya saya jadi relawan ngajar ke kampung-kampung waktu masih masa kuliah. Ya dia tuh boleh bilang lagi nih. Suka ngajar gambar waktu itu ke kampung-kampung. Dan fokusnya hilang. Oke. Ya dan kita nggak berusaha untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di perkampungan yang dikunjungi lewat media kreativitas saat itu. Saat itu belum benar-benar game banget karena saya belajar interaction design, di mana interaction design itu mempelajari kayak nggak cuma bikin game, tapi aplikasi segala media-media interaktif. Nah kayak gitu. Nah karena saya masih belajarnya secara umum, akhirnya saya coba gimana sih cara kreativitas tuh bisa solving problem di masyarakat gitu. Akhirnya saya coba bikin beberapa kegiatan ngajar ke kampung saya rutin. Dan waktu itu salah satu masalah yang saya lihat itu adalah masalah persampahan. Karena waktu kami ngajar ke kampung, nggak jarang warga sekitar tuh buang sampah di tempat dekat kami belajar. Jadi teman-teman bisa bayangin kayak ke kampung kita lagi di lapangan terbuka, kita gelar terpal buat belajar bareng anak-anak. Warga sekitar tuh bawa sampah terus bakar sampah dengan kita. Nah akhirnya kami coba cari berbagai kegiatan apa yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, ini saya nggak bisa next. Oke, salah satu yang dicoba itu adalah bikin mural. Harapan kami adalah ini temboknya tempat orang biasa buang sampah di situ. Harapan kami itu adalah kami ada clean up, warga-warga itu bisa bersihin sampahnya dan setelah itu tempat ininya kita ubah jadi tempat selfie. Jadi karena tempat orang-orang foto selfie, harapan kita adalah orang nggak buang sampah di situ. Karena orang kan nggak mau dong buang foto di tempat sampah gitu kan ya. Nah itu yang kami coba ubah saat itu. Ternyata yang kami nggak expect adalah proyektornya mati. Oke, ya yang kami nggak expect adalah ternyata benar di tempat yang kami coba mural itu sampahnya jadi bersih, orang nggak buang sampah lagi di sini. Yang tumbuh banyak cuma tinggal rumput-rumput liar, tapi ternyata orang buang sampah ke belakang temboknya. Jadi mereka udah terbiasa buang sampah di situ. Yang mereka ubah adalah ya karena tempat di situ mereka mau foto, mereka lempar ke belakang temboknya ternyata. Gitu. Nah akhirnya saya coba pikir, kenapa ya kok orang akhirnya udah disediain fasilitas yang bagus tapi nggak berubah habitnya. Nah disitu akhirnya karena saya udah mulai semester akhir, saya coba untuk bikin sebuah solusi yang mengatasi beberapa hal ini. Akhirnya saya coba lah bikin media edukasi, karena saya tadi kan punya pengalaman, saya belajar banyak hal lewat game gitu kan. Dan selama di perkuliahan, saya juga melihat gimana caranya kita bisa implement dan nge-storytelling sebenarnya, nge-storytelling hal-hal edukasi tadi itu lewat permainan. Nah, karena itu akhirnya saya coba gimana caranya bisa bikin sebuah permainan dengan tema pemilahan sampah supaya masyarakat tuh minimal ngerti. Oh, ternyata kita jangan buang sampah sembarangan, sampah itu perlu dipilah segala macam. Dan akhirnya terjadilah dibikinlah game pertama saya namanya Wilah. Ini kayak tiba-tiba jadi aja sih, sebenarnya prosesnya agak panjang sebetulnya. Nanti kalau kita mau ngobrol prosesnya mungkin sambil jalan pas kita tanya jawab ya. Nah akhirnya jadilah permainan Wilah, yang permainan Wilah ini adalah kartu edukasi pemilahan sampah. Dia bisa dimainin 2-6 orang pemain yang usianya 7 tahun ke atas gitu. Teman-teman sini udah cukup umur semua? 7 tahun ke atas? Udah ya, oke. Nah permainannya itu bisa dimainin, nah ini yang beda sekarang akhirnya.
Kalau dulu saya coba untuk mampir ke kampung, terus habis itu mau ngajarin tentang isu persampahan di kampung gitu. Saya bilang, yuk kita ngumpul semuanya. Mau ngapain hari ini Kak? Kita mau belajar milah sampah. Apa yang kira-kira teman-teman bayangkan saat dapat informasi seperti itu? Ya, belajar milah sampah. Males dong gitu kan ya. Nah itu juga terjadi anak-anak saat awal-awal kita usahakan kayak, ayo teman-teman kita belajar milah sampah. Aduh males Kak, jorok, udah kita main bola aja deh gitu kan ya. Tapi dengan saat mulai ada wilah, saya tinggal datang ke kampung habis itu kayak gini, teman-teman yang mau main nggak? Terus langsung semuanya ngerubutin, apa tuh Kak, apa tuh gitu kan ya. Akhirnya mereka cobain main wilah, yang bisa main kan cuma 6 orang kan, dan mereka kira rebutan dong, rebutan pengen main. Kalau ya kayak biasa kalau ada anak-anak ada mainan, gantian gue gitu kan ya. Nah itu yang terjadi. Dan awalnya tadi kalau kita bilang mau belajar pilah sampah, nggak mau. Ini mereka mainin game ini secara mandiri. Kita ajarin cuma sekali doang. Mereka mainin secara mandiri dengan average-nya itu 48 menit mereka mainin gamenya. Mereka ulang-ulang lagi. Padahal saat mereka mainin, mereka tuh belajar pemilahan sampah. Dan dengan sekali permainan aja. Jadi saya lakuin pre-test, post-test. Pre-test itu artinya sebelum main mereka diuji pengetahuan pemilahan sampahnya. Dan sesudah main gimana pengetahuannya. Dari sekali main aja, mereka bisa ada peningkatan 37% kemampuan buat memilah sampah. Mereka tahu ini kategorinya mana, ini kategorinya mana gitu. Hanya dengan sekali main, 37%. Dan ini permainan singkat banget, cuma kayak 5-15 menit. Bayangkan kalau mereka main ulang-ulang 48 menit. Nah, itu yang kita coba, saya discover, oh ternyata game punya impact seperti ini gitu. Dan akhirnya game ini juga dibikin video cara mainnya, ada video how to play-nya juga gitu. Oke, kita next dulu. Next, saya lupa, saya pegang ininya. Oke, ya akhirnya wilahnya itu dipakai di berbagai kampung untuk sebagai sarana edukasi. Habis itu juga bahkan dapat kesempatan buat diperkenalkan ke luar negeri juga saat itu. Dan sebelum pandemi, wilayah itu udah sampai ke 1000 piece yang disalurkan ke berbagai kota, ada di 17 kota, 8 provinsi, dengan beberapa partner di beberapa provinsi gitu saat itu. Dan bahkan wilayah pernah dapat beberapa dukungan dari pemerintah saat itu. Sebelum, kalau sekarang kan ada namanya Kemenparekraf kan ya. Kemarin Mas Adi habis ketemu sama ini ya, sama Mas Menteri kemarin ya. Ya. Dulu sebelum jadi Kemenparekraf itu namanya Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, kepala Bekrafnya saat itu tuh papanya Sherina Munaf. Tahu nggak Sherina Munaf? Yang bikin lagu yang main film Petualangan Sherina, yang nyanyi lagu Kau Cinta Pertama dan Terakhirku itu. Nah, itu dulu Pak Triawan Munaf yang jadi kepala Bekrafnya, dia sempat ngeposting tentang si Wila. Pada saat dia bilang dia hanya akan mau ngeposting produk yang menurut dia bagus. Nah gitu, jadi saat itu cukup beruntung banget Wila dapat exposure seperti itu. Tapi saya percaya sebenarnya bukan karena produknya benar-benar gimana ya, bukan karena itu karena ada message-nya dari produknya. Karena tadi kan kita bikin gamenya nggak hanya untuk komersil doang, tentu itu kita juga pikirkan, tapi juga gimana caranya itu bisa ngasih impact. Nah itulah kenapa nanti kita akan bahas SDGs itu segimana impactfulnya sampai kita tuh sangat bisa consider untuk bikin game dengan tema-tema SDGs gitu. Ini sama Kemenkomarves saat itu, Kementerian Maritim, terus sempat diliput di beberapa media sebelumnya. Salah satunya media Bobo. Jadi kayak kalau menurut saya sih kayak, wih dulu nonton Bobo, sekarang diliput Bobo kan beda gitu rasanya kan ya. Baca Bobo, masih ada Bobo masih sekarang? Kayak nggak tahu ya. Sedikit doang yang tahu itu waktu masih kecil. Nah habis itu bikin beberapa game-game lainnya gitu. Oke, nah ini sampai ke yang ini yang terakhir. Angkat tangan kiri kalau ngerasa akhirnya ada karakter development, habis ini pasti happy ending. Atau tangan kanan, tunggu dulu, biasanya habis cerita gini tahu-tahu ada plot twist. Nah yang mana, kanan atau kiri? Kanan. Kalian mengharapkan plot twist ya? Plot twist. Oke. Ya benar, plot twist. Covid terjadi. Covid terjadi, jadi waktu Wilah lagi masuk ke masa yang bagus-bagusnya, waktu itu kami bisa connectin Wilah ini ke berbagai sekolah, berbagai perusahaan. Covid terjadi, sekolah tutup semua. Habis itu juga nggak ada aktivitas tatap muka, sehingga pemasaran board game saat itu sangat parah banget gitu. Nah, jadi plot twist saat itu. Nah, tapi meskipun plot twist kayak gitu, jadi Wilah bisa dibilang setelah
naik tinggi saat itu, ya tinggi banget nggak juga sih, cukup naik saat itu, habis itu langsung stop gitu karena COVID. Tapi yang bikin saya tertarik adalah yang saya discover dan akhirnya sampai sekarang tetap jadi game designer adalah karena sebelumnya kan saya jadi relawan pengajar dari kampung ke kampung. Saya harus datang secara fisik buat mengedukasi satu topik ke anak-anak tersebut. Nah yang menarik, selama pandemi ternyata beberapa teman-teman dari berbagai kota masih bisa main Wila sama warga lokalnya. Nah itu yang saya juga discover, ternyata dengan kita bikin game yang juga punya impact, game itu tuh bisa tetap menyalurkan sebuah message meskipun kita nggak harus hadir di lokasi tersebut. Nanti kita perlu aware, ternyata ada loh manfaat-manfaat seperti itu. Itu yang bikin saya kayak, wah rasanya tuh bikin game tuh menarik banget ya. Nah, kita juga perlu aware, ini mulai masuk ke edukasinya sedikit nih, dan itu cuma curhat. Oke? Kebaca nggak? Susah ya, susah kebaca ya. Apakah masih mungkin buat dibantu untuk ini proyektornya? Kita masih berharap sedikit sama proyektor nih. Oke. Jadi ini ada kuadran yang bikin ini kalau nggak salah namanya tuh Mark Zewski. Game itu tuh ada kuadrannya. Nah, kira kelihatan tapi langsung hilang. Oke. Ya. Jadi game itu kita bisa lihat dari apakah dia ada gameplay-nya. Apakah ada gameplay atau no gameplay? Wah, ini juga hilang juga. Oke. Cek. Duk. Gak bisa di duduknya harus tangan kamu kayaknya. Benar lagi. Hebat. Iya nih kok bisa gitu sih. Cek. Oke. Ya. Jadi game itu tuh kita bisa perancangan itu kita bisa begini nih. Ada yang no gameplay, ada yang dengan gameplay. Terus ada yang punya purpose, ada yang lebih ke fun atau entertainment. Nah, kalau gamenya itu kalau ada gameplay dan area itu fun entertainment, itu sebetulnya game. Bisa ya, udah bisa mandiri nih. Oke, ya ada gameplay dan juga fun itu namanya game. Tapi kalau kita bikin yang ada gameplay dan juga ada purpose, itu namanya serious game, gitu. Ada istilah namanya serious game. Dia bedanya adalah game yang punya selain unsur entertainment. Aku rasa sih kalau bikin game tetap entertainment tuh harus kita pertimbangkan. Jangan sampai bikin game yang hanya kayak ada meaning doang tapi nggak ada entertainmentnya. Nanti kita boleh coba main Wilah ini buat rasain gimana sih entertainmentnya gitu. Tapi gantian ya, cuma 6 orang doang gitu. Nanti mungkin beberapa yang lain nontonin. Nah, ya kita perlu aware ada loh namanya kuadran yang namanya serious game gitu. Nanti teman-teman yang masih kuliah silahkan banget buat cari tahu Mark Zewski kuadran. Tulisnya susah kayaknya. Pokoknya carinya kuadran ini lah. Serious game gitu ya. Kuadran serious game. Ini salah satu kuadran yang bisa nge-guide kita apa sih yang kita bikin. Karena banyak hal yang berhubungan sama game tapi nggak benar-benar game. Game misalnya gamification atau game inspire atau playful design itu bukan game gitu. Itu ya beda. Ada elemen yang berbeda. Dari segi purpose-nya, dari segi gameplay itu berbeda. Oke. Nah, terus setelah kita udah tahu akhirnya mau bikin game yang ada purpose. Karena kalau ada bikin game yang ada purpose, rasanya itu lebih long lasting. Long lasting itu dalam artian setelah kondisinya cek. Oke. Ya, setelah kita bikin dengan bikin game yang long lasting dengan ada purpose itu bisa lebih long lasting. Minimal banget kita ngerasa kayak, wah, gue harus kelarin game ini karena bikin game ini bukan cuma buat senengnya kita doang, tapi ada tujuan besar yang kita mau capai dari perancangan game ini. Nah, setelah udah tahu kita bisa bikin game dengan purpose, sekarang purpose apa yang kita bisa kejar? Nah, salah satu hal yang teman-teman perlu tahu itu namanya SDGs ini. Ada yang udah tahu SDGs sebelumnya? Udah pernah tahu SDGs? Program PBB. Program PBB, oke. Oh belum ada, kamu tahu tapi nggak angkat tangan. Tapi kamu tahu program PBB berarti ya? Oke. Teman-teman yang lain ada yang tahu SDGs? Sustainable Development Goals ya? Oke. Ada teman-teman yang belum tahu SDGs? Oke, kalau belum tahu, it's okay, berarti benar kita belum tahu. Nah, jadi SDGs ini adalah program yang dibikin sama PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi bangsa seluruh dunia itu ibarat kata tuh lagi mengejar poin-poin SDGs ini. Ibarat kata ini adalah perang dunia saat ini. Kalau saya bilang kayak gitu, ini perang saat ini adalah perang gimana caranya jadi negara yang paling sustainable, paling berkelanjutan, berkesinambungan.
Kalau zaman dulu perang pertama mungkin perangnya perang kekuatan. Siapa negara yang paling punya power paling kuat, perang kekuatan. Setelah perang kekuatan selesai, lanjut ke perang kecerdasan. Siapa yang paling pertama negara yang punya teknologi paling maju, negara yang paling bisa sampai ke bulan duluan. Itu perang-perang dulu. Nah kalau sekarang negara-negara lagi bersepakat tujuan yang semua negara lagi mau capai itu adalah sustainability, keberlanjutan. Karena jangan sampai keberlanjutan dalam artian kita masih kebayang besok global warming akan terjadi atau misalnya kelaparan tidak terjadi. Nah itu sustainability. Karena kalau kelaparan terjadi, global warming terjadi itu ya nggak sustainable akhirnya gitu. Nah ini akhirnya seluruh negara bersepakat untuk bikin tujuan ini. Ada 17 poin Sustainable Development Goals. Dan target mereka adalah 2030 negara-negara itu harus bisa mencapai ini. Negara-negara termasuk Indonesia. Nah, oke. Ini ada 17 poin dari tanpa kemiskinan, menghindari kemiskinan, kelaparan. Saya ini harusnya bisa tampilin. Boleh bantu lagi mungkin. Kita masih berharap sedikit lagi. Atau kalau teman-teman bisa coba mungkin sambil search juga di Google masing-masing Sustainable Development Goals atau SDGs. Oke. Cek. Ya. Nah, oke. Yang ini bakal ke-share katanya. Oh tidak, oke, ya udah. Oke. Sekali lagi coba, kita masih berharap nih ya guys ya. Oke, yang pertama tanpa kemiskinan, kita berusaha harapan dari para negara adalah mengurangi kemiskinan, bukan mengurangi tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih, energi, pekerjaan layak, industri inovasi, berkurangnya kesenjangan, kota yang berkelanjutan, konsumsi produksi berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian sampai akhirnya kemitraan untuk mencapai tujuan gitu. Ini ada 17 poin, kayaknya kadang-kadang kayak ngapalinnya agak bingung ya. Tenang guys, kita gue kali. Kalau teman-teman ngelihat wah banyak nih poin-poinnya. Sebenarnya simpel kalau teman-teman mau bikin game, lihat aja dari 17 poin ini mana yang menurut teman-teman tuh menarik untuk ditarik untuk teman-teman gitu, teman-teman. Kalau dibagi secara sederhana, SDGs itu sebenarnya kayak piramida sebetulnya. Yang paling bawah adalah start dari manusianya dulu. Manusianya harus aman. Dia nggak dalam kemiskinan, nggak dalam kelaparan, dapat habis itu juga kesehatan yang layak, pendidikan yang layak, kesetaraan gender dan seterusnya. Nah teman-teman bisa tuh ambil inspirasi dari hal ini. Misalnya coba bikin game tentang kesetaraan gender mungkin, game tentang air bersih, game tentang misalnya konsumsi yang berkelanjutan. Ini kalau Willa, dia kebetulan ngambil isu nomor 12. Responsible consumption and production, konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Karena dengan produk yang kita miliki, kita usaha untuk pemilahannya gitu kan, memilah lagi. Nah ini tiga piramid ini kita perlu aware. Start dari manusianya dulu, setelah manusianya bisa ke ekologinya, lingkungan, habis itu ke spiritualitas, perdamaian, segala macam. Kan PBB kan goal utamanya adalah perdamaian, sebenarnya perdamaian negara. Nah, ya itu bisa tercapai kalau yang di sini udah tercapai juga nih. Cek. Yes, oke. Nah, gitu. Nah, manfaatnya apa teman-teman dengan aware buat bikin game yang terkait ini? Tadi kan udah dijelasin kan kalau ya gamenya jadi bisa dipakai terus karena ada impact ini. Di sisi lain, kita perlu aware pemerintah pun butuh ini. Gitu kan, pemerintah juga butuh ini terwujud. Ya bukan berarti kita kayak aji mumpung, tapi maksudnya ini hal yang memang bagus juga gitu kan. Nah tapi karena seluruh negara, pemerintah pun butuh ini, pasti banyak perusahaan pun juga yang didorong untuk melakukan hal ini gitu. Kalau teman-teman mau cari tahu, misalnya, oke saya mau bikin game yang terkait SDGs gitu kan ya. Terus habis itu gamenya ntar siapa yang pakai gitu kan ya. Teman-teman bisa cari nanti di Google, ada namanya IGCN, itu Indonesia Global Compact Network atau apa namanya, pokoknya dia singkatnya IGCN. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang udah berkomitmen untuk akan terlibat dalam mendukung SDGs ini. Nah itu yang teman-teman juga bisa incar. Oke, berarti kalau gue bikin game, gue bisa
ini nih pepetin perusahaan ini nih. Oke, ya silakan. Iya. Oke, kayaknya hebat ya tanganmu. Gitu. Jadi teman-teman pun jadinya dapat inspirasi tema apa yang baik dan novel untuk teman-teman lakukan dalam pengembangan game. Di sisi lain, teman-teman juga bisa cari siapa aja sih pihak yang terlibat untuk bisa menyalurkan game ini, gitu. Karena kalau teman-teman udah pernah nyelesain satu game sampai full cycle dari produksi sampai akhir, biasanya orang-orang tuh mulai sadar setelah itu challenge selanjutnya. Bikin game aja itu satu challenge, bikin game sampai kelar. Ada yang udah pernah bikin game sampai kelar? Ada yang pernah bikin game sampai kelar? Oke. Susah nggak? Susah banget ya. Bikin game sampai kelar aja susah. Nah, pertanyaan selanjutnya, gamenya udah kelar, jualnya susah nggak? Lebih susah lagi. Nah, itu dia. Jadi ini salah satu panduan untuk kita supaya kita bisa aware supaya game kita tuh punya impact dan juga ya kita kan sebagai game designer juga pengen ibaratnya apa sustainable juga. Nah, itu kita juga perlu aware gimana cara kita untuk mencarinya. Salah satu yang sangat saya rekomendasikan adalah memperhatikan perancangan game yang topiknya itu SDGs gitu. Nah, ini salah satu yang kita bisa pertimbangkan. Nah, saya pun akhirnya mencari solusi bareng sama Guru Bumi. Guru Bumi ini kebetulan juga memang fokusnya bikin game-game edukasi. Tadi saya game pertama saya Wila, habis itu pernah ke beberapa company lainnya bikin game-game edukasi juga. Tapi yang latest yang terakhir saya bisa ceritainnya adalah si Guru Bumi, di mana di Guru Bumi ini saya bikin salah satu game lagi namanya Papat. Nah, itu gamenya ada di situ, nanti kita boleh cobain. Kalau game Papat ini dia adalah game untuk belajar tentang burung khas Indonesia. Jadi ini topiknya pariwisata, bisa untuk kenalan juga ibaratnya apa sih? Edukasi yang berkualitas, bisa untuk biologi sedikit gitu. Tapi memang unsurnya itu lebih ke nasionalisme jadinya. Kayak kita kenal, oh ini loh burung-burung khas Indonesia dan mana burung yang kondisinya terancam punah, butuh dilindungi sampai butuh konservasi. Nah, ini perancangannya juga kita lakukan riset dan melibatkan memang peneliti ahli. Jadi salah satu perancangannya selain saya sebagai game designer, ada namanya Mas Adi Kristanto, dia tuh memang peneliti burung gitu. Sehari-harinya dia kayak aktivitas di hutan, mengenali burung yang terancam punah, melakukan konservasi. Nah, itu kita bikin gamenya bareng gitu. Terus si Guru Bumi ini punya studio untuk pengembangan gamenya, khususnya board game, sama buku. Ada penerbitnya juga. Jadi kalau teman-teman misalnya consider untuk bikin game-game edukasi, feel free untuk kontak si Guru Bumi gitu. Dan juga ada tokonya. Jadi yang ini udah full cycle dari perancangan, penerbitan sampai pemasarannya. Nah, tokonya ada di Jogja. Ini kategori-kategori produknya. Tokonya kebetulan ada di Jogja di Jangkal kilometer sekitar 9 gitu. Dekat Sate Ratu. Nah, dekat Sate Ratu. Ya fokusnya ke edukasi. Nanti kalau saya mau ngomongin edukasi sedikit, ini agak panjang saya materinya. Saya akan agak cepat aja. Oke, teman-teman ada yang pernah lihat tabel ini? Tabel periodik. Tabel periodik ya. Ada yang hafal? Livi. Enggak ya, oke ya. Ini kita belajar tabel periodik kira-kira kelas berapa atau usia berapa teman-teman? Kelas 10. SMA ya, kelas 10 kurang lebih ya. Nah, percaya nggak kalau saya mau bilang tabel elemen periodik ini ada yang lebih kompleks lagi dari ada yang lebih kompleks daripada tabel periodik kimia ini. Tapi anak-anak yang SD aja bisa hafal bahkan tanpa dipaksa menghafalkan. Percaya nggak kalau saya bilang? Percaya. Kok bisa percaya kenapa? Via game. Via game ya, oke. Nah, ada tabel yang ini itu anak-anak tuh bisa lebih hafal. Tabel apa ini? Ini adalah tabel elemen Pokemon. Mana yang efektif, mana yang less efektif. Sebanyak ini. Gitu. Tapi anak-anak bisa hafal. Gitu. Iya. Ya, bisa bayangkan sebenarnya konsepnya kan sederhana. Konsepnya kan kayak rock paper scissors kan ya. Api lebih kuat dari daun lebih kuat daripada air dan seterusnya gitu kan ya. Rock paper scissors sebenarnya kan ya. Nah, itu adalah bukti gimana game itu bisa punya impact seperti itu untuk edukasi gitu. Belum lagi, ada yang pernah main ini? Pernah ya. Hafal karakternya enggak? Berapa sih sekarang hero-nya? Berapa? Waduh, sampai hafal terusnya. Hero. Apa gua? Gagal gua aja. Hero terbarunya apa sih sekarang? Chip. Oke.
Oke, keren. Nah itu kan bisa tahu hero sampai 120 berapa? 5. Keren, oke. Bisa apa sebaik itu? Role-nya apa enggak? Mana yang assassin, mana yang ini apa enggak? Semua apa? Wow. Mana yang tank, mana yang assassin, mana yang fighter masih tahu. Gak cuma role-nya doang, equipment itemnya yang di-build tahu nggak? Oh kurang ya, oke. Ya tapi beberapa karakter yang kamu main masih tahu lah ya kan ya. Bahkan mungkin harganya ada yang tahu juga, gitu. Cara buat dapetin uangnya gimana tahu. Gitu. Nah itu yang berbeda dari bermain gitu kan. Bermain tuh bisa membantu kita tuh menghafalkan hal yang mungkin kita rasa kayaknya nggak make sense untuk dihafalkan. Tabel periodik kimia, tabel elemen itu berapa elemen susah dihafalkan. Cuman hero sebanyak ini hafal gitu. Equipmentnya juga bisa hafal. Nah, kadang-kadang saya bawain materi ini juga ke sekolah-sekolah. Ya saya sering presentasi ini ke guru-guru juga. Guru-guru mungkin nggak semuanya tahu soal Mobile Legends. Tapi saya tanya, kalau yang ini tahu nggak? Oh iya tahu. Gitu. Tahu teman-teman yang ini? Tahu juga ya. Namanya zombie. Itu. Ini juga sama, seenggaknya bisa membantu guru-guru relate gitu. Oh iya, kebayang tanaman yang ini fungsinya apa, harganya berapa, mana yang lebih mahal, mana yang lebih murah, bisa tahu seenggaknya. Nah gitu kan. Nah itu yang kita perlu aware. Nah dan juga yang beda dari pengalaman belajar, kalau kita lihat belajar biasanya kayak gini, anak-anak duduk semua, sebenarnya agak kayak kita sekarang sih duduk semua, tapi lebih bedanya itu mereka seragam, pakai seragam dan nggak boleh ngobrol. Karena kalau ngobrol gurunya susah buat ngajarnya gitu kan ya. Ini yang umum dilihat sekarang. Padahal kita bilang kita bilang anak-anak itu belajar untuk mempersiapkan masa depan, ya kan ya, untuk masa depan. Padahal cara belajarnya sama dengan 150 tahun yang lalu. Cara seperti ini 150 tahun yang lalu sama kayak gini. Orang duduk seragam belajar dengan cara seperti ini. Kok kita bilang kita mau mempersiapkan masa depan dengan cara yang masih sama dengan masa lalu? Beda kalau kita ngomongin pengalaman bermain. Anak-anak sangat bebas berekspresi. Mereka bisa milih role yang mereka mau pakai dengan karakter yang mereka mau jalankan. Katakanlah, kalian main kartu misalnya ya, kalian punya pilihan untuk mengatur apa yang terjadi di situ dengan cara kartu apa yang kalian keluarkan saat ini. Atau mungkin misalnya katakan main catur. Catur itu kan 16 pion gitu kan ya, 16 bidak gitu. Bidak mana yang kita mau gerakan saat ini. Nah itu yang sangat berbeda dari pengalaman belajar yang biasa dengan pengalaman bermain. Pengalaman bermain itu memungkinkan anak-anak atau orang yang terlibat itu tuh untuk bisa punya interaksi. Itu yang berbeda. Nah kita perlu maksimalkan gimana caranya bisa menyalurkan nilai-nilai edukasi, nilai-nilai impactful, nilai-nilai serius tadi yang ada purpose-nya itu dengan media bermain. Kalau kita sudah aware ternyata bermain itu sepowerful itu. Nah itu ya, silakan teman-teman explore, teman-teman kulik gimana caranya bisa menyalurkan minat teman-teman nilai-nilai serius itu lewat bermain gitu. Nah mungkin aku refleksi singkat. Teman-teman pernah bermain apa sebelumnya dan ngerasa kayak oh iya dulu saya pernah main ini terus ngerasa belajar banyak dari kemarin ini. Ada yang mau cerita mungkin? Pernah bermain apa dan ngerasa belajar apa gitu saya? Oh, silakan. Oke. Kamu emang keren banget nih Pak. Oke. Coba tes bisa nggak? Nggak bisa, berarti emang Pak ya. Ngomong gini aja ya. Boleh. Yang ini bisa nggak? Yang ini nggak bisa juga. Ya udah lah. Oke. Bisa. Oh bisa. Oke, Pak Iya, silakan. Coba kamu berusaha dengan mikrofon itu. Ya. Jadi dulu pernah bermain GTA San Andreas. Itu saya itu belajar ini modding. Ya, bikin tekstur gitu, pakai PHP tool sama UMG tool gitu. Nah, terus beralih ke Roblox, belajar coding di sana. Kawan-kawan tertarik ke game engine seperti itu. Game engine. Oke. Terima kasih. Very cool. Kasih tepuk tangan buat Fakir. Hebat kamu. Semua teman-teman kamu masih kenal kamu ya? Kamu keren sih Fakir, keren. Ada lagi yang mau cerita mungkin pernah bermain apa dan belajar apa dari permainan itu? Oh silakan. Oke. Mas siapa namanya Mas? Rangga, saya Rangga. Rangga. Oke. Mungkin pengalaman saya bermain game Persona 5 ya. Persona. Persona 5. Di situ di sana ada kayak semacam kayak side quest gitu. Yang selalu ada tuh di mana kita jadi barista.
Jadi barista. Jadi barista dan di situ belajar kayak macam-macam jenis biji kopi gitu. Dan itu lumayan dibantu gitu karena pas itu sempat jadi barista juga. Oh, oke. Ada lainnya juga. Oke. Aja sih. Thank you. Selamat tetangga. Keren. Ini padahal Persona 5 itu game utamanya bukan tentang barista sebetulnya. Malah jadi apa? Perampok, ya nggak sih? Stealer apa dah? Gue udah lupa ini. Steal the heart ya. Steal the heart ya. Oke, thank you. Kita lanjut lagi. Nah, kalau teman-teman refleksikan lagi, permainan apa yang saat ini dimainkan oleh anak-anak di sekitar kita? Mungkin ada yang lagi menganalisa. Free Fire. Oke. Banyak yang bahasa ya. Oke, cepat langsung. Nah, satu lagi sekarang pertanyaan terakhir. Permainan bermakna seperti apa yang teman-teman ingin kembangkan? Nah, ada nggak teman-teman yang sekarang setelah udah dengerin ini atau mungkin sebelum dengerin materi hari ini pun udah punya kepikiran saya pengen bikin game yang bermakna seperti ini dan mau ceritakan ke teman-teman yang lain, silakan. Saya kasih panggungnya nih. Mau ceritakan saya mau bikin game ini sebenarnya gitu. Barangkali ada partner yang mungkin kayak rasa, sejalan nih gue juga pengen bikin game itu. Ada nggak? Boleh silakan. Jadi ngerasa punya kayak gue pengen bikin game ini. Ada? Saya lagi Silakan. Oke, mikrofonnya bisa nggak ya ini? mantap banget. Bisa. Cek. Oke, mikrofon ini. Ya jadi saya pengen bikin visual novel. Hentai ya. Tentang apa? Ya. Jadi gini. Poinnya itu adalah apa? Edukasi pinjol. Edukasi pinjol, oke. Pinjol itu berbayar. Ah. Dan yang bikin story-nya itu kawan saya gitu. Ya gitu aja sih. Oh, oke, ya. Mau bikin edukasi supaya orang terhindar dari pinjol gitu ya. Iya. Oke, ada maknanya berarti benar itu. That's good. Kasih tepuk tangan lagi buat Pagi. Oke. Ada lagi yang mau ceritain? Silakan. Oke. Memang butuh dipancing sebenarnya sih. Aduh. Iya. Butuh sentuhan tangannya nih kayaknya. Mas itu dulu mas. Nggak bisa ini. Ini Bisa nggak? nyalain seksinya. Bisa. Magic, Hebat emang. magic. Iya. Kalau ada yang mau ngegaca harus minta Mas yang ini nih. Tangannya wangi. Mas siapa namanya? Sorry Mas. Mijil mas. Mijil. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Perkenalkan nama saya Rio. Ya. Kebetulan saya bukan asli saya perantau mas. Saya Sulawesi. Asal saya Sulawesi. Sulawesi. Oke. Sebenarnya nggak wangi tak. Cek tes. Tes. Oke. Jadi saya sebenarnya ada dua gambar yang mau saya buat. Tuh pertama saya ada kepikiran nih gimana sih mau buat game yang mengedukasi tentang budaya. Soalnya karena dilihat dari anak-anak sekarang kan tuh banyak yang malas belajar budaya gitu. Jadi aku pikirnya mau buat game yang mereka nggak sadar kalau mereka diajar gitu. Ya. Kemudian kan Kalau susah, kamu usaha kerasin suaranya. yang kedua itu saya Iya. ada rencana harus pikiran dulu sih kan saya latarnya pondok mas. Oke, mau pondok. Aku mikir gini kan sama adik-adik di pondok tuh Ya. susah belajar yang bahasa Arab gitu. Bahasa Arab, oke. Susah belajar apa tajwid gitu kan. Ah. Aku mikirnya gimana sih kalau buat game yang ajarin mereka tajwid atau bahasa Arab gitu loh. Iya. Gitu sih, Mas. Oh, aku ada temen yang bikin board game belajar bahasa Arab. Nama gamenya Awalan. Nanti coba dicari. Ada game buat belajar bahasa Arab. Awalan. Thank you, Mas Rido tadi ya. Rio. Oke, kasih tepuk tangan buat Mas Rio. Oke, ya senang banget sih dengar dari cerita teman-teman juga kan kita jadi tahu ternyata ya memang banyak game yang kita bisa bikin dan nggak sebenarnya apa game yang kita bikin pun bisa aja meaningful, bermakna gitu. Ya moga-moga teman-teman pun juga setelah pulang dari sini nanti bisa kebayang setelah ini mungkin mau partneran bareng sama Faki mungkin bareng sama Rio atau sama teman-teman yang lain buat bikin game bareng-bareng karena pasti pengembangan game itu mungkin kalau sendiri itu lebih sulit gitu kan. Mendingan bareng-bareng sama teman-teman yang sevisi, seminat dan saya rasa sih dengan adanya bengkel yang diadakan sama
teman-teman gamelan ini sangat membantu untuk mewadahi kita saling ketemu sama orang yang punya seminat gitu kan. Jadi manfaatkan dengan baik lah gitu. Nah, nanti kalau mau cobain game-game edukasi untuk ngetes-ngetes, silahkan kita buka beberapa meja aja. Di sini nanti ada 2 game yang saya bawa. Ini game yang Willa sama Papat, sama 2 game lagi itu game dari luar sebenarnya. Itu lebih game hiburan, Splendor sama Babel. Nanti boleh dicoba. Nah, kalau teman-teman pun masih penasaran buat main board game, pengen belajar lebih banyak lagi game-game yang ada macam-macam, kebetulan di Pakuwon saat ini tuh lagi ada free acara free play board game gitu dari tanggal 30 sampai 2 Agustus, dan ada beberapa turnamen board game juga. Feel free di sana teman-teman bisa lebih banyak explore board game dan bisa melihat komunitas board game di sana tuh gimana cara aktivitasnya, jadi juga bisa tumbuh di sana gitu. Oke, ya segitu dulu aja sharingnya dari saya. Habis ini kita lanjut aja tanya jawab, ngobrol-ngobrol. Feel free kalau kita mau ngobrol-ngobrol atau mau main bareng. Kalau ada yang pengen nge-follow atau pengen ngobrol lebih lanjut, bisa follow saya di thegamedoctor.tgd, thegamedoctor.tgd. Atau kalau mau simpen WA-nya ada di sini nih, 08982 677 899. Perlu diulang? Gak usah ya. Ya, ntar kalau mau kontak lebih lanjut lagi, feel free aja buat ngobrol-ngobrol, nanya-nanya, kita bisa lanjut ngobrol lebih lanjut lagi kita. Oke, terima kasih.